Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam seduluran, serta salam cinta damai. Masih bersama saya pencari kabar terbaru. Oke, semoga sahabat semuanya panjang umur, sehat selalu, dan dipermudahkan dalam segala urusannya, diberi rezeki yang berkah barokah tentunya. Oh ya guys, ternyata hari ini ada kabar terbaru, yaitu Rismond emosi, merasa dirinya kriminalisasi ya di kasus ijazah Pak Jokowi. Ternyata dibongkar, ini gratis harusnya. Oke, gimana videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Oke, lihat dengan satu ini cekidot ya. KPUD maupun KPU itu membuka diri dan berterima kasih seharusnya kepada kami karena kami tidak dibayar. Mau kasih kesempatan kepada prinsipal dulu, Rismond, untuk menyampaikan sesuatu karena penting. Masa prinsipal pegang yang beginian dibalik-balik coba. Silakan. Belum datang ya. Ya, yang Dr. Tipo Andwe. Silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan media bahwa di sini kita menguji atau menggugat, Bang? Menguji ya pasal-pasal yang dipakai diterapkan untuk menersangkakan kami ya, bahwa kami RRT itu punya background tulisan-tulisan kami ya sebelumnya, terutama saya yang berkaitan dengan digital image processing yang merupakan bagian dari kelompok ilmu yang dinamakan dengan digital forensik. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan diujinya pasal-pasal tersebut tidak ada lagi kejadian seperti kami ke depan. Ya, tidak ada lagi kejadian bahwa dokumen publik, ya, dokumen yang sudah dipakai untuk pencalonan sebagai pejabat publik, baik menang atau kalah, sama saja. Dua-duanya ya. Menang atau kalah pun sepanjang sudah pernah dipakai untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, seharusnya itu menjadi hak publik untuk menganalisanya. Terutama yang terakhir ya, kita mendapatkan dari KPU yang gugatan yang dimenangkan oleh Dr. Bonatuas Silalahi, bahwa ternyata ada kejanggalan juga, di mana dari semua ijazah atau salinan ijazah Joko Widodo mulai dari KPU di Surakarta, di Jakarta maupun di KPU Pusat, itu semua legalisirnya tanpa tanggal. Nah, tanpa tanggal ini kan berarti tidak sah. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa lolos di setiap level KPU tersebut? Mulai dari KPU di Surakarta, KPU di Jakarta, ya, maupun KPU Pusat. Apa yang terjadi? Oleh karena itu, niat kami sebenarnya dalam meneliti adalah untuk menekankan bahwa ke depan, mulai dari KPUD manapun sampai KPU Pusat, lakukan seleksi yang sangat ketat gitu. Ya, tidak ada lagi bolong-bolong, tidak lagi kelemahan administrasi, terutama tadi itu yang saya katakan, tidak mungkin UGM memberikan stempel legalisir atau legalisasi itu tanpa dibubuhkan tanggal, karena dari tanggal tersebut ya bisa diketahui waktu atau durasi kadaluarsanya dokumen tersebut gitu loh. Itu sangat penting gitu loh. Dan dari penjejakan itu ada juga something yang kami anggap janggal, yaitu periode di mana pejabat tersebut menjadi dekan. Kami sedang menguraikannya dan sedang menganalisanya untuk membuktikan bahwa terjadi inkonsistensi periode di mana dekan yang melegislasi tersebut ternyata belum atau tidak lagi menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selanjutnya ya, kami ingin membawa suara ya untuk demokrasi di Indonesia ini. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan kejanggalan-kejanggalan dari dokumen publik, apalagi yang dipakai untuk pencalonan presiden. Justru seharusnya ya KPUD maupun KPU itu membuka diri dan berterima kasih seharusnya kepada kami, karena kami tidak dibayar. Kami kan tidak pernah dibayar oleh siapapun untuk meneliti ini, tetapi menguraikan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Nah, KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa
ya, salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal, dan itu diterima oleh KPU saat itu. Ini kita berbicara menyeleksi RI 1, menyeleksi calon presiden. Seharusnya seleksinya jauh lebih ketat daripada seleksi ke pekerja pabrik gitu ya, atau pekerja dengan gaji UMP atau UMR. Ini kita berbicara seleksi calon presiden, maka harus seketat-ketatnya. Harusnya sudah ada, bukan hanya autentikasi atau verifikasi faktual, tetapi juga harusnya sudah masuk ke autentikasi, gitu loh. Ya, bukan hanya verifikasi faktual, tetapi autentikasi gitu. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini, dan kita yang bersuara ya justru dikriminalisasi. Dan terakhir ya kita lihat 2029 kami ingin ada, atau kita rakyat ingin ada perbaikan. Ya kalau yang 2024 oke, banyak sekali kasus, terutama untuk Gibran ya, untuk wapres aktif sekarang ini Gibran Raka Buming Raka yang memang tidak punya ijazah SMA ya, yang hanya menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang lalu, dan itu modalnya ya berbasis dua jenjang pendidikan yang berbeda. Yang satu OJPA Secondary School, sekolah menengah, yang berikutnya UTS Insert, yaitu program diploma of Business Studies, dan itu menjadi jawaban resmi dari pejabat PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lewat email kepada saya. Jadi bagaimana mungkin, itu kan harusnya diverifikasi faktual dan diautentikasi oleh KPU sebelum menerima itu. Bagaimana dua jenjang pendidikan yang berbeda dijadikan SMK, disetarakan SMK, dan itu tidak pernah ada di Indonesia ini, baru terjadi untuk Gibran. Oke. Gitu ya. Oke. Ya. Kalau Risma sudah ngomong, waduh. Silakan 1 menit ya. Saya tambahkan ya. Begini, seperti yang dikatakan Resmond barusan ini, kenapa tidak ada tanda tangan dan sebagainya, itu diduga nanti ada pengecekan apa benar pada waktu legalisir itu mereka itu sebagai dekan. Jadi kan itu kan nggak bisa dipasin tanggal waktu-waktu 2000 sebelumnya di Solo maupun di mana, di Jakarta dan sebagainya. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya tekankan, ini jelas adalah dokumen publik ya, berapa kali kami katakan, dan kejanggalan-kejanggalan itu kan bukan hanya ini saja. Peristiwa KPU mengeluarkan ketentuan berapa 16 yang ditutup waktu itu, dalam berapa hari dicabut dan sebagainya. Jadi apalagi kemarin Bonatua telah memenangkan persidangan dengan membuka semua itu, dan masalah permohonan ini jujur kalau ukurnya adalah pasal 28 yang jelas, khususnya 28F ya, setiap warga negara berhak mendapatkan, men-share dan sebagainya, itu adalah hak warga negara. Terima kasih. Oke. Mas Roy sebentar, Mas Roy. Oke. Ya. Ya, jadi alhamdulillah ya hari ini kita menjawab waktu yang sudah dipersyaratkan oleh Profesor Saldi Isra waktu itu. Jadi moga-moga apa yang kami susun dalam 92 poin yang tadi detailnya pasti sudah disampaikan oleh Mas Refli Harun, dalam 10 poin juga petitupnya, itu moga-moga akan mendapatkan jawaban yang tegas, karena inilah bukan hanya hak untuk kami bertiga, tapi adalah kami memperjuangkan hak seluruh masyarakat. Jadi insya Allah 92 poin yang kami jabarkan ya, itu adalah merupakan jawaban atas moga-moga nanti penggunaan dari 6 pasal yang kemudian kami mintakan pertimbangannya, dan juga kemudian nanti beberapa koreksi atas pasal-pasal itu atau beberapa saran atas itu semoga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja, dan moga-moga ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan persidangannya berjalan dengan lancar bersama dengan tim Mas Refli Harun dan semuanya. Terima kasih. Oke. Ya. Dokter Tifa udah gini, kita siap-siap ya, tapi Dokter Tifa datang. Nanti kalau Dokter Tifa datang ke sini aja, kita siap-siap ke sana ya. Gitu. Makasih teman-teman. Jadi yang lain yang lain standby sebentar. Kemudian yang lainnya lagi jadi kita bukan menjadi duel ya.
Iya. Nah, bukan menjadi dua duyul ini ya. Duyul. Oke guys, itu tadi adalah sedikit video, adalah ulasan dari Bang Rismon Sianipar beserta kawan-kawan ya. Semoga dengan video tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan kedepannya semakin berjaya mengudara, dan untuk warga negara Indonesia tetap semangat. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.